Good morning. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Saya bicara mengenai family hari ini. Ya, dalam cita-cita untuk menurunkan generasi ilahi, anak-anak ilahi ini, kita harus memulainya dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Ya, bagaimana mungkin kita berharap mereka, anak-anak kita, berjalan di dalam jalan yang benar dan hidup yang benar apabila kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua tidak pernah menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran itu sendiri. Janganlah khawatir mengenai pengabaian mereka akan nasihat Anda. Itu pasti akan terjadi karena pertumbuhan jiwa mereka juga. Tetapi mulai khawatirlah apabila kita tidak dapat menghasilkan bukti dari apa yang kita percayai. Karena kita menasihatkan begini, jangan membenci kepada anak-anak. Ya. Tetapi terlalu sering si kecil itu mendengarkan bagaimana orang tuanya berbicara akan orang lain. Seolah mereka yang dibicarakan begitu salahnya, ya, begitu brengseknya, begitu tidak seperti kita, tidak seperti mereka. Apakah Anda mengira bahwa si kecil tidak merasakan suasana syirik dan benci itu yang begitu kental? Gimanapun juga si kecil sudah memiliki roh. Mereka bisa mencium. Walaupun mereka belum akil balik, tapi mereka bisa mencium apa yang sedang terjadi di dalam hati Anda. Jikalau seorang anak tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, itu masih lumrah. Tetapi akar dari permasalahan adalah kita tidaklah menghasilkan perbuatan dari iman, percaya kita, dan prinsip kehidupan yang kita pegang. Katanya kita orang percaya, tetapi kelakuan kita justru menganulir semua yang kita katakan itu. Oleh karena itu start dari diri sendiri. Kita harus bertobat. Saya harus bertobat. Dan bukan dimulai dengan orang lain, melainkan dari diri sendiri. Anak-anak adalah warisan Tuhan, percaya itu. Sebelum mereka menjadi milik saudara, sebelum mereka menyandang nama keluarga saudara, sebenarnya mereka adalah milik daripada pencipta itu sendiri. Kita diberi tugas untuk membesarkan mereka dengan jalan-jalan yang kita pelajari ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembalikan mereka kepada Tuhan adalah dengan memberikan kasih karunia dan kasih dari Bapa kepada anak-anak kita. Bagaimana sih konkretnya Pak Ani? Mungkin itu pertanyaan saudara. Kasih karunia. Ya, pastilah anak Anda akan ingin tahu reaksi Anda jikalau mereka berbuat kesalahan. Bukan cuma 1-2 kali. Mungkin saja puluhan kali. Apakah Anda tetap memberikan pengampunan yang unconditional tanpa syarat itu? Dan juga disiplin terhadap si anak. Tanpa meluapnya emosi kemarahan. Nah, banyak pasangan yang menjerit kalau meminta mujizat akan dikaruniakan ya, anak bagi keluarga mereka. Di lain pihak banyak keluarga juga yang melolong derita melihat anak-anak mereka berjalan ke arah neraka, kehancuran. Kebenarannya adalah mungkin saja Tuhan tahu apakah kita siap untuk belajar dari anak kita. Apakah kita siap belajar dari anak kita? Itu tidak salah kata. Kita mendapatkan satu pengertian, anak akan belajar dari orang tua. That's true. Tapi bagaimana orang tua belajar dari anak juga. Itu penting untuk saudara camkan. Andai kata Anda belum diberi anak, bukan berarti permintaan Anda ditolak. Tetapi belum siap masuk ke fase itu. Melihat tingkah laku anak yang tidak keruan, mungkin saja kita harus memulai kuliah kehidupan dengan welas kasih, perhatian khusus, berdoa, bahkan ujian karakter saat ini. Sampai melihat perubahan terjadi pada anak kita. Sometimes dalam hidup ini, bukan terjadi pada anak kandung kita. Tapi semua yang saya ceritakan ini bisa tergantung kepada anak rohani saudara. Mereka mengkhianati saudara, mereka menipu saudara, mereka berbohong kepada saudara.
Apakah ada pengampunan? Apakah saudara berharap mereka sempurna dalam sekejap begitu saja? Tuhan Yesus menyayangi keluarga Anda. Yang jelas adalah Tuhan sangat memperhatikan apa yang sedang Anda alami hari ini. Markus 5 ayat 21 sampai 43, panjang sekali ayatnya. Ya, tapi itu cerita mengenai Yairus, saudara. Yairus yang mengalami kematian putrinya. Dia meminta sangat untuk Yesus datang ke rumahnya. Ketika Yesus datang, semua sudah katakan, terlambat. Putrimu sudah mati. Tapi yang jelas adalah begini. Percaya saja. Maka engkau akan melihat kehidupan. Saudara, saya tidak tahu keadaan anak saudara bagaimana. Apa mungkin mereka di ambang kehancuran. Di jalan menuju neraka. Dipercaya. Yesus mengetahui. Yesus tahu perasaan Anda. Tahu cerita Anda. Dan dia mengulurkan tangannya untuk mau menolong saudara. Ya, akhir cerita daripada putri Yairus ini dibangkitkan. Saudara. Dibangkitkan. Karena Yesus memperhatikan setiap permasalahan kita. Terutama kalau saudara berdoa untuk keselamatan anak-anak. Pasti Tuhan jawab. Waktunya serahkan kepada dia. Sementara saudara akan berubah. Semakin hari, semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Bukankah itu tujuan daripada Tuhan mengizinkan semua permasalahan ya terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang pilihan Tuhan. Karena karakter kita akan menyerupai Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, baiklah kita kembali kepada Yesus. Yang mencari kebenaran Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Saya yakin percaya bahwa kehidupan saudara, yang lambat ataupun cepat, saudara tetap percaya kepada Kristus. Maka langkah-langkah saudara akan menjadi mantap. Dan bukan cuma mantap saja, mantap betul saudara. Ya. Biarlah kalau saudara mendengarkan video klip ini diberkati, saudara membaca cuplikan artikel saya, juga merasa diberkati. Berikan like, share, ataupun subscribe daripada YouTube channel saya. Tuhan memberkati saudara. God loves you and God loves your children too. Mungkin ini anak kandung, mungkin juga anak rohani saudara. Mereka ada di genggaman Tuhan. Berdoa terus, jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati.